Dukun yang benar-benar menguasai ilmu perdukunannya, tidak takut dosa. Mungkin kalian hari-hari ini sudah tidak akan bisa berkutik lagi. Nih, fotonya jelek, sumpah. Yang lo ambil jelek. Kalau mau bagus nih, kayak gini nih. Tuh, ambil buat santet, buat guna-guna nih. Jatuh lagi. Nih, tuh. Kalau 2 bulan ini tidak ada perubahan, tidak ada hasil yang seperti saya bilang, saya siap bikin video klarifikasi, bahkan meminta maaf langsung ke sampean. Oke, boleh. Terima kasih atas saya komitmennya. minta maaf ibaratnya, betul, ternyata santet itu tidak ada. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue ingin menginfokan nih. Asik nih, info bahagia. Akhirnya ada nih orang yang mau nyantet pesulap merah lagi. Dan kali ini cukup niat dan berani ya, karena orang ini beneran sampai kontak ke admin saya, tapi sayangnya nggak mau nih diajakin ketemu di Jakarta. Padahal kalau santetnya terbukti atau guna-gunanya terbukti, ongkos bahkan gue ganti 10 kali lipat. Bahkan bukan hanya ongkos, gue akan beliin rumah dari janji-janji gue sebelumnya ya, di TV, di medsos manapun. Kalau ada yang berhasil membuktikan santet atau guna-guna ke gue akan beliin rumah, tunjuk deh rumah manapun yang mau gitu. Santet secara goib ya, bukan santet secara racun ataupun ancaman seperti yang gue sudah jelaskan gitu. Tapi sayangnya nih, para pecinta pembodohan, apalagi pecinta konten settingan yang berkedok agama, yang biasanya berkedok ustad-ustadan atau kiai-kiaian, mereka ini selalu bilang, wah lu kalau nggak percaya santet, lu nggak percaya tuh berarti sama kisah Nabi Muhammad yang ketika disantet. Wah lu berarti nggak percaya goib kalau nggak percaya santet, dan lain sebagainya ya. Ya itu mah alasan biar seolah-olah idola mereka beneran aja. Biar seolah-olah tuh idola mereka beneran ngedatengin dukun asli gitu. Padahal mah ya itu cuma sekedar konten alias bohong-bohongan doang gitu. Kan gue udah bilang berkali-kali guys, semua konten adu sakti dengan dukun itu adalah palsu. Itu adalah bohongan doang. Nih, kamu bisa ngerekam bagian ini, potong bagian ini, terus kamu kirimin ke orang-orang yang kamu yakin itu kontennya asli. Semua konten tarung sakti dengan dukun itu hanya konten bohongan. Yang jadi dukun di konten-kontennya itu adalah orang-orang bayaran untuk pura-pura jadi dukun, terus bikin konten hiburan gitu. Dan gue kenal beberapa dan mereka mengaku itu konten bohongan gitu loh. Kayak contohnya yang udah terbukti, akhirnya kontennya terbukti bohongan adalah Gus Idris. Buktinya di penjara 3 bulan karena bikin konten hoax, pura-pura ditembak sama dukun. Kurang bukti apa lagi, itu Allah Azza wa Jalla udah memperlihatkan bukti kalau mereka itu pembohong. Terus ada lagi sih yang ngaku-ngaku ustadz, padahal mah ustadz gadungan ya, ustadz nasihin, ya kan? Masa ustadz bikin konten bohongan? Terbukti itu dia pernah ditangkap sama polisi, terus untuk mengakui kontennya adalah bohongan yang ngelawan preman lah, ngelawan dukun dan lain sebagainya. Ini Allah sendiri yang udah menunjukkan dengan detail jelas kalau mereka ini pembohong. Kang Ujang Bustomi, bahkan gue pernah ketemu langsung sama dia dan dia mengakui kontennya hanya untuk mencari cuan alias untuk hibur-hiburan doang. Bahkan gue udah mendatangi orang yang dibayar untuk pura-pura jadi dukunnya. Kebetulan itu temen gue sendiri yang pekerjaan aslinya badut. Gue bikin kontennya sama persis, judulnya sama persis. Udah nunjukin fakta dengan jelas tuh. GNS Gus Nur Samsun ya, dia udah mengakui kontennya bohongan bahkan sebelum dibongkar. Sebelum gua keluar-keluar konten tarung sakti dengan dukun itu bohongan, dia udah keluar-keluar duluan, kontennya hanya bohongan. Dan gua pun deket sama dia karena dia mengakui kontennya bohongan gitu. Gua ada nomornya, tapi diajakin collab sampai saat ini nggak mau nih, belum mau. Padahal mah ya kalau mau akuin aja gitu. Sesimpel itu, kayak di telepon dia pun mengakui. Terus juga ada lagi Sapu Lidi, terus ada lagi Mamas Karyo, ada lagi Samsudin, ada lagi banyak banget. Pokoknya semua konten tarung sakti dengan dukun yang menunjukkan
dia seolah-olah ahli agama terus tarung sakti sama dukun, terus si dukunnya jago santet, akhirnya kepental dan sebagainya. Itu palsu semuanya. Kalau ada yang nggak terima yang orang-orang yang gue sebutin tadi dibilang settingan atau bohongan, silahkan nih laporin omongan gue ini, dan ini bisa dijadikan dengan tuduhan fitnah kalau omongan gue nggak sesuai fakta. Atau ketemu sama gue pembuktian. Nomor admin saya untuk ngatur jadwal pembuktian ada lengkap semua di deskripsi video, di bio Instagram, dan lain sebagainya. Ya, ingat, semua bukan hanya yang saya sebutin tadi, semua konten tarung sakti sama dukun yang lompat-lompatan dan sebagainya bohongan. Jadi hati-hati dengan barang-barang yang mereka jual, bilangnya asma lah, bilangnya untuk madu mahabbah atau minyak mahabbah untuk nyari pelet dan sebagainya. Itu palsu semuanya. Oke? Jadi sekali lagi kita bahas ke yang santet. Santet ini sebenarnya gue udah jelaskan di mana-mana guys. Kalau di ilmu merah sendiri, gue membedakan antara santet dan sihir. Jadi beda tuh antara santet yang gue maksud dengan sihir yang agama-agama mewajibkan kita percaya. Jadi setelah gue pelajari santet dan guna-guna di Indonesia, ini berbeda, bukan wilayah sihir lagi. Santet dan guna-guna di Indonesia ini cuma ada 2 macam. 3 macam sih, tapi 2 macam sih ke umumnya ya. Yang satu ini ancaman ya. Yang kedua ini metode racun. Yang ancaman ini kayak gimana contohnya? Contohnya toko kamu ditaruhin tanah kuburan. Atau contohnya lagi toko kamu, rumah kamu ditaruhin ular kalajengking. Atau ditaruhin jenglot-jenglot dan sebagainya. Itu untuk meneror kamu. Atau di atas rumah kamu ditaruhin, dilemparin pasir yang digulung-gulung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ancaman-ancaman atau teror-teror untuk membuat kamu paranoid atau ketakutan berlebih. Ketika kamu menanyakan itu ke dukun-dukun berkerok agama, kamu akan dapat informasi kalau kamu disantet atau diguna-guna. Padahal mah enggak guys, itu cuma ancaman. Kalau yang nggak percaya santet, ya udah tinggal beresin. Nggak akan terjadi apapun juga ke kamu gitu. Itulah sebabnya dukun-dukun banyak yang bilang orang yang percaya santet itu yang gampang disantet. Yang nggak percaya santet ya sulit untuk disantet. Karena orang-orang yang waras yang nggak percaya santet, ketika mereka nemuin tanah kuburan di depan rumahnya atau di depan tokonya, ya udah rapihin. Oh ada yang iseng nih naruhin tanah. Lagi pula kamu tahu dari mana itu tanah kuburan? Bisa jadi tanah kebon gitu. Terus ada yang naruhin lagi rambut. Nih orang buka salon buang rambutnya ke sini. Selesai. Tapi kalau kamu percaya santet, wah anjir, kamu akan muncul tuh gangguan psikologis yang disebut paranoid. Wah gue disantet, wah gue diguna-guna nih, wah toko gue bakal sepi nih, wah ini pasti gue bakal kena sakit dan lain sebagainya. Akhirnya apapun hal negatif yang terjadi ke diri kamu, kamu anggap itu adalah kiriman tersebut, kamu anggap itu adalah santet tersebut. Lalu kalau racun, nah ini racun itu tanda-tandanya kayak kamu batuk, muntah darah, BAB darah, kencing darah, dan sebagainya. Tapi giliran ngecek ke dokter, khususnya dokter spesialis pencernaan, ternyata pencernaan kamu sehat-sehat aja. Nah itu diracun guys. Racunnya pakai benda yang nyangkut di tenggorokan sebenarnya gitu. Dan banyak lagi racun-racun lainnya sebenarnya. Dan bukan hanya benda, ada racun yang dari tanaman. Gue nggak akan bocorin karena gue khawatir racunnya dipakai sama orang-orang jahil di luar sana untuk meracuni orang-orang yang dibenci. Bahaya banget guys. Dan biasanya dukun dalam meracun seseorang dia nggak kerja sendiri, dia kerja pakai tim. Pakai tim dia bayar orang untuk nyari tahu korbannya nih biasa makan di mana, minum di mana. Ketika udah tahu kebiasaannya, si orang ini akan pura-pura jadi temennya, dan ujung-ujungnya si korban ini akan diracunin sama orang baru yang pura-pura jadi temannya ini. Maka dari itu hati-hati ketika kamu menemukan orang baru yang tiba-tiba kelihatan baik dan sebagainya gitu. Hati-hati, karena bisa jadi kamu kena racunnya gitu. Karena yang dapat melukai kamu adalah orang-orang yang kamu percayai. Maka dari itu kamu perlu meningkatkan analisis ke orang-orang yang kamu anggap baik. Terus kalau misalkan sihir kayak gimana? Sihir itu ya yang beneran goib, yang bukan diperjualbelikan. Kalau gue percaya sihir itu nggak pernah bisa diperjualbelikan guys. Dan orang-orang penyihir-penyihir aslinya juga mungkin bisa dihitung jari. Dan sampai saat ini juga pembuktian tentang sihir tersebut ya mungkin ada, tapi ya nggak bisa tuh kayak ada orang, saya mau beli sihirnya buat nyihir si ini, nggak bisa guys. Dan sihir itu pengobatannya ya yang di agama-agama yang kamu percaya ada semua gitu. Lagi pula jangan dikit-dikit sihir. Karena dari banyaknya kejadian yang dianggap guna-guna atau sihir, sebenarnya itu bukan sihir. Sebenarnya masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Cuma memang orangnya aja yang suka kegeeran langsung nganggap, wah gue disihir nih atau gue diguna-guna pasti. Enggak. Karena kalau memang yang metode goib
penyerangan semacam itu ada, seharusnya gue udah nggak bisa jalan mungkin. Karena gue udah diancam dukun, bahkan dilaporin dukun, 20 organisasi dukun. Gue dapat infonya, udah melaporkan pesulap merah atas pencemaran nama baik dukun. Kalau memang santet yang metode goib itu masih ada di zaman sekarang, kalau memang sihir metode goib itu masih ada di zaman sekarang, seharusnya pesulap merah sudah sakit luar biasa. Udah nggak bisa jalan, udah macam-macam mungkin ya. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, perlindungan Allah ini terbukti bahwa perlindungan Allah itu lebih berkuasa daripada santet dan guna-guna semacam itu ya. Nah, berbicara tentang santet, ini sebenarnya banyak banget guys. Pesulap merah tuh mau disantet tuh banyak banget. Nih, salah satu video yang banyak ditonton di TikTok. Dan ini kejadian pas gue lagi viral-viralnya. Ini dukun nyari panggung doang sih. Ngakunya bersertifikat tapi nyatanya ya dukun baru ya, yang nggak ngerti apa-apa juga gitu. Dan gue bahkan menegaskan, dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak cabul ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, jawab orang kafir kan harus pakai, nggak boleh pakai salamnya ya. Kalau ngomong itu berhati-hatilah ya. Anda mengatakan bahwa semua ilmu perdukunan itu kalau nggak nipu ya cabul. Itu sangat keliru saudaraku ya. Sangat keliru. Tidak semua profesi dukun ya itu menipu dan cabul. Nah, jaga ucapanmu ya, daripada nanti kamu menyesal di kemudian hari. Nah, andaikan ada dukun yang benar-benar menguasai ilmu perdukunannya, tidak takut dosa, mungkin kalian hari-hari ini sudah tidak akan bisa berkutik lagi ya. Tolong jaga ucapanmu itu. Dan Oke, ini namanya Paranormal Abah Rahman. Di videonya menunjukkan ada sertifikat seolah-olah meyakinkan. Ya Abah Rahman, hati-hati. Masa apa udah pakai foto-foto kayak gue, pakai kembang-kembangan, mana buktinya? Nggak terbukti kan? Mana buktinya? Hah? Kalau emang dukun bukan nipu dan bukan cabul, ilmu-ilmu perdukunan yang katanya goib itu bukan nipu dan cabul, silahkan buktikan lah. Lu bisa kesaktian apapun, gue praktekin di depan lu sama persis, gue bongkar rahasianya secara langsung. Hati-hati kalau ngomong. Kalau nggak punya ilmu apa-apa atau pengetahuannya masih singkat atau masih dikit, apalagi masih jadi korban dukun, hati-hati kalau ngomong. Kalau berani ketemu gue sini, kalau laki sih ya, kebanyakan dukun kan kayak banci ya, berani ngomong di video doang, keluar-keluar. Kontak ke admin gue mah nggak ada yang berani. Ya, kalau bikin video kayak gini mah, foto nih, fotonya jelek, sumpah. Yang lo ambil jelek. Kalau mau bagus nih, kayak gini nih. Tuh, ambil buat santet, buat guna-guna nih. Jatuh lagi. Nih, tuh. Menunjukkan semua badan. Nih, tuh. Hot. Set. Atau mau cool. Tuh, silahkan santet. Mau dong disantet, mau dong diguna-guna, mau dong. Cita-cita gue tuh diguna-guna tuh, cita-cita gue tuh disantet. Guys, ini azan nih ya, kita sholat dulu nih ya, baru nanti lanjut lagi. A few moments later. Lanjut lagi guys, ini kita nonton video berikutnya. Ya gaib, ya gaib, ya gaib. Wahai penunggu pohon keramat ini, aku serahkan Marcel Radival. Dia sudah menginjak-injak harga diri dukun. Wahai gaib, bantu aku ya gaib. Ya gaib, kuserahkan Marcel Radival kepada gaib penunggu tempat keramat. Ya gaib, ya gaib, ya gaib. Oke, ini videonya dibikin 15 Agustus 2022. Ya, jadi sekitar bulan Agustus 2022. Dan sekarang sudah Oktober 2023. Ini tandanya sudah 1 tahun lebih guys. Tapi tidak ada apa-apa tuh. Mana buktinya? Katanya hati-hati mengucapkan dukun itu cuma ada 2. Itu kalimat satir. Sorry to say, itu kalimat fakta. Dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Ingat ya, yang gue maksud, kalau penonton gue pasti udah paham. Yang gue maksud adalah dukun yang berkedok atau sok tahu tentang hal goib. Semua manusia yang sok tahu tentang hal goib adalah dukun. Kayak yang bisa ngeliat lah, gambar hantu dan sebagainya. Itu adalah dukun yang dimaksud di ilmu merah. Jadi nggak ada tuh guys. Ya, apalagi yang kayak gini, ini udah fix dukun ya. Dukun abal-abal ya. Sertifikatnya ngeprint di mana? Aduh, hati-hati kalau ngomong ya.
Terus juga yang belakangan ini cukup banyak ditonton di TikTok ya. Ada salah satu akun yang mengupload ulang dari si orang yang percaya dukun ini, bilangnya tidak percaya santet, akhirnya pesulap merah disantet. Padahal mah ya orang mau nyoba santet mah gue ladenin dari dulu, nggak ada yang gue nggak ngeladenin. Bahkan gue ajakin ketemu tapi mereka-merekanya pada nggak mau gitu. Jadi sebenarnya video yang banyak di TikTok itu ya tentang orang yang teleponan sama gue bilang mau nyantet dan sebagainya, itu bermula dari Instagram bernama Erwin Dayak 99. Dia berkomentar di video gue yang menjelaskan tentang ilmiah dibalik orang-orang yang kegeeran dikit-dikit sihir, dikit-dikit santet, dikit-dikit guna-guna gitu. Dia komentar kayak gini, mohon maaf ikut komentar abang, bikin video aja tantang saya yang santet abang biar saya santet beneran. Nah terus ini gue udah konfirmasi ke orangnya ya, walaupun nama Instagramnya Erwin Dayak 99, ini disclaimer guys ya, ini dia tidak mau bawa-bawa Dayak, tidak mau bawa-bawa Kalimantan. Karena tadinya orang ini kalau misalkan gagal, gue pengen bawa dia ke MADN, Majelis Adat Dayak Nasional, karena mencemarkan nama baik Dayak lagi. Gue sekarang bagian dari Dayak nih ya. Ada orang yang tiba-tiba aneh nih komentar bawa-bawa nama Instagramnya Dayak gitu. Terus gue balas lagi komentarnya, jadi kapan mau ke Jakarta untuk santet saya? Ditunggu kontaknya ke admin saya ya. Kalau santetnya berhasil, ongkos saya ganti 10 kali lipat. Kalau gagal harus mengakui diri sebagai penipu. Ditunggu jadwalnya. Dia pun ketika gue telepon, ini dia nggak mau bawa-bawa Dayak, nggak mau bawa-bawa Kalimantan dan sebagainya. Jadi ini fix dia membawa nama santetnya itu sendiri, alias dukun ya. Ini jangan sampai diputer-puterin lagi nih sama buzzer-buzzer ya, sama orang-orang jahil, buzzer-buzzer dukun. Nanti bilangnya, wah pesulap merah nantang Dayak lagi, nantang Kalimantan. Padahal yang gue tantang dari dulu adalah dukun. Satu, dukun manapun, mau Banyuwangi, Kalimantan, Jakarta, Dayak, mau manapun deh, bebas. Ayo, lu kalau punya kesaktian apa, tunjukin di depan gue bongkar rahasianya mau dimanapun. Dukun yang gue bilang, anjir emang dipelintir-pelintir sama buzzer-buzzer dukun ya. Luar biasa. Lalu beberapa jam kemudian setelah gue angkat di story, dia kontak ke admin saya nih. Gak lama kemudian admin gue ngelapor ke gue, ngaturin jadwal untuk teleponan. Itu berarti di tanggal 5 Oktober, Kamis. Kalau 2 bulan lagi berarti Oktober, November, Desember. Berarti 5 Desember ya. Kalau sampai gue nggak terjadi apapun, dia harus bikin video permintaan maaf dan mengakui diri sebagai penipu. Oke, tolong dukun-dukun yang lain se-Indonesia ya, dari manapun, tolong bantuin si Erwin ini nih ya, biar bisa santet atau guna-guna saya gitu. Pengen banget dong diguna-guna, pengen banget dong disantet, pengen banget dong gue nih mengalami hal yang di luar nalar. Nah, ini gue tampilkan juga rekaman gue ketika teleponan sama dia. Ya, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, dengan Bang Marcel ya? Ya, betul. Gimana? Bang Marcel, ini menindaklanjuti komentar saya. Ya. Yang di IG sampean kan? Ya, oke. Nah, jadi gini, saya mau meyakinkan aja, karena kan kalau di statement sampean itu kan meragukan gitu nah, bahwa di dunia ini ada namanya ilmu teluh atau santet gitu. Iya, bukan meragukan, saya bahkan tahu rahasianya juga. Bagi saya itu bukan hal goib. Oh iya, nggak masalah. Nah, kan di Iya. dunia ini Bang Marcel kan ada namanya jin, ada Iya, makhluk betul. lain selain kita manusia kan. Iya, betul. Namanya jin ini kan bisa disuruh untuk menyakiti seseorang gitu. Ya boleh dipersilakan aja kalau ada orang yang bisa nyuruh-nyuruh jin. Dari dulu saya minta cari-cari pembuktiannya. Karena Ya, sampai saat siap. ini Tapi nggak ada. gini Bang Marcel, Iya. saya khawatirnya kan gini, takutnya ada kena pelanggaran hukum ke sayanya gitu nah. Kalau misalnya ada apa-apa kan. Nggak ada. Nggak akan. Ini sebagai boleh direkam juga. Ini tidak akan ada pelanggaran hukum dan tidak akan ada laporan hukum apapun, tidak akan menuntut apapun jika santetnya berhasil ataupun saya kenapa-kenapa. Ya ketika ketika gagal aja. Ketika gagal ya sesuai yang tadi saya udah dapat info dari Tari ya. Kalau akan bikin video, akan bikin video permintaan maaf dan sebagainya gitu. Itu aja paling dilaksanakan. Jadi gini Bang Marcel, saya Ya. kan atas nama pribadi, Ya. saya tidak membawa nama suku, nama daerah maupun agama apapun itu. Oke.
Ini kan murni dari saya pribadi. Saya juga bukan dukun gitu nah. Iya. Saya cuma mau membuktikan bahwa di dunia ini ada makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan selain kita manusia, dan itu bisa disuruh untuk menyakiti seseorang, dan saya pengen buktikan itu gitu nah. Iya. Jadi Boleh. ini Bang Marcel. Ah. Jadi ini kan antara pribadi saya sama sampean. Iya. Saya pengen gini lah, sampean serius kah ibaratnya? Ini anggaplah saya yang ditantang gitu nah, tertuju ke saya. Saya bukan dukun, cuma saya merasa tertuju ke saya gitu nah. Iya. Sekali lagi saya tekankan, Bang Marcel serius kah untuk pembuktian ini gitu nah? Sangat serius sekali. Oh ya siap, oke kalau Iya. gitu. Jadi Oke. mulai malam ini ibaratnya berarti kita sudah mulai start gitu nah. Iya, boleh Jadi dipersilakan. kan saya sudah bilang tadi, saya tentukan, saya bilang 2 bulan gitu kan. Iya. Bila mana 2 bulan ini tidak ada apapun yang terjadi, intinya gini, saya tidak menyakiti ke jiwa atau untuk menghilangkan nyawa. Saya pengen pembuktian gini. Apa? Ada sesuatu yang sampean rasakan, ibaratnya sampai susah tidur lah, sampean kayak diteror sesuatu lah yang di luar nalar gitu maksudnya kan. Oke. Jadi sampean sampai meminta ke saya untuk tolong disembuhkan gitu nah. Oke. Karena kalau untuk menghilangkan nyawa orang itu kan hanya haknya Tuhan, bukan manusia gitu. Iya. Jadi kalau 2 bulan ini tidak ada perubahan, tidak ada hasil yang seperti saya bilang, saya siap bikin video klarifikasi, bahkan meminta maaf langsung ke sampean. Oke, boleh. Terima kasih atas Saya komitmennya. minta maaf ibaratnya, betul, ternyata santet itu tidak ada. Iya. Ternyata bohong-bohong. Ya memang saya gini, gimana ya, sampean mungkin maksudnya ke dukun-dukunnya, cuma tidak bisa disamaratakan gitu di dunia ini. Saya sudah pernah mengalami hal tersebut gitu. Oke. Saya juga paham ada namanya sugesti, ya kan? Iya. Itu pengaruh pikiran, kita bisa sakit gitu kan. Cuma memang ada gitu, makhluk di dunia ini yang bisa seperti itu. Iya. Dipersilakan aja. Kalau saya mah dari dulu kalau dibilang jangan disamaratakan, saya justru menyamaratakan semua orang yang mengaku tahu tentang hal goib kayak santet, pelet ataupun guna-guna dan sebagainya. Ya silakan dibuktikan, karena dari dulu bahkan sebelum saya pun James Randi sudah mencoba untuk membuktikan dari tahun 1965 sampai 2015 tidak pernah ada ilmuwan yang terbukti menggunakan goib di era sekarang. Karena Siap. makanya kalau misalkan ada yang bisa membuktikan, ya sangat senang sekali saya, dipersilahkan gitu. Ya, yang penting kan sudah jelas nih. Saya udah mau lah dibilang pansos lah, koar-koar lah ya kan. Ini Iya. kan sudah jelas saya dengar dari sampean langsung gitu nah. Iya, iya, Bahwa iya. sampean yang minta tertuju ke pribadi saya, bukan Iya, iya. sukunya atau bukan daerahnya atau agama gitu kan. Oke, jadi- intinya ini ke pribadi saya. Jadi Iya. bukan dukun, ya kan? Bukan dukun. Iya. Jadi ini antara pribadi saya yang menantang santet siapapun, terus Siap. Bang Erwin ini ingin membuktikan gitulah ya. Jangan, jadi Siap. antara kita ini nggak ada bawa agama ataupun suku atau apapun ya jadinya. Iya. Siap. Oke, Cuma siap. tolong diluruskan. Tadi kan ada capture-nya sampean di IG. Kalau ternyata tipu-tipu dibawa ke MADN, jadi harus digaris Oh, iya. bawahi gini. Oke. Itu Iya. salah besar. Kenapa aku bilang salah besar? MADN nggak ngurus yang seperti itu, kecuali kalau saya pelanggaran adat, mengatasnamakan adat, ya kan? Iya. Nah, caption seperti itu salah gitu. Oh ya, oke. Nah, itu tolong digaris bawahi dulu, maksudnya. Oke, iya. Nggak sampai ke sana itu jauhnya Itu kan. nggak akan. Kalau kayak gini, saya justru malah senang sekali ketika ada orang yang mau pembuktian, tapi nggak pakai bawa-bawa emosi, nggak pakai pakai kata-kata kotor. Justru kalau mau pembuktian ya kayak gini caranya, betul. Saya malah senang sekali nih. Jadi nggak akan ada pihak-pihak lain selain kita berdua nih dalam pembuktian ini nih ya. Antara kita laki-laki dan laki-laki. Oke. Saya tidak ada unsur suku, tidak ada unsur agama, Iya. unsur daerah. Suaranya hilang, Bang Erwin. Suaranya hilang. Jaringannya di sini Agus. Oh, jaringannya ya. Oke. Ya udah. Kalau bisa kan Bang cek. Kayaknya mic-nya ketutup deh Bang Erwin deh. Ya, halo. Nah, itu kalau bisa lebih cepat kayak waktunya, karena kalau 2 bulan kan kayak lama banget ya. Sekarang bulan apa nih? Oktober, November, Desember, berarti akhir tahun maksimalnya. Ya,
bisa Kalau dipercepat kena nggak? cepat ya syukur. Itu apa ya? Tergantung rutinnya saya. Ibaratnya. Ya bukan saya yang mengerjakan, saya cuma membantu. Ada yang ahlinya bagian itu. Oh, Dan iya. dia tidak mau dipublis. Oke. Nah, ini orang tua di sini, dia Iya. tidak mau dipublikasikan, tidak mau dipamerkan, dan dia pasti bisa gitu nah. Iya. Oke, boleh. Ya udah maksimal berarti Siap. 2 bulan sampai Desember ya. Siap. Bila Oke. mana sampai Desember itu tidak ada apa-apa, oke lah. Saya legowo aja sebagai seorang lelaki. Oke. Saya gentleman aja. Siap. Iya, Saya terima akan kasih. minta maaf secara langsung gitu nah. Siap. Terima kasih banyak atas komitmennya lu. Saya suka. Yowes, kayak Siap, gitu aja siap. ya, Bang Erwin ya. Oke, makasih Iya. konfirmasinya. Ini Sama-sama. kan sudah jelas. Iya ya. Bang Marcel yang meminta langsung ya kan. Iya, betul. Ibaratnya saya merasa tertantang. Gimana caranya saya usahakan gitu. Iya, boleh. Dipersilakan. Siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, Yuk. selamat malam. Yuk, selamat Salam malam budaya. juga. Terima kasih banyak. Ya. Yuk, siap. Selamat malam. Yuk. Oke, finish guys. Berarti ini sekarang tanggal, boleh lihat, Kamis 5 Oktober. Ya, kelihatan? Enggak ya? Wah. Gangguan goib. Ntar lu. Nih dikecilin dulu. Aduh, ini HP admin emang gini nih. Mini banget. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kamis 5 Oktober ya. Berarti 2 bulan lagi sampai Desember, tanggal 5 Desember 2023. Ya, betul ya. Kalau tidak terjadi apa-apa, akan ada video permintaan maaf. Wah, ini saya seneng banget justru kalau ada pembuktian seperti ini, orangnya jelas, nggak pakai kata-kata kotor dan secara gentle. Ya udah, saya mau buktikan gitu. Ya bagus, diperbolehkan. Jadi kita lihat aja prosesnya. Ya kalau ada, semoga dikirimin video-video ritual-ritual ya biar gue bongkar rahasianya sekalian ya. Ya gue berharap sih berani ketemu gitu. Ada gitu dukun yang berani ketemu gue lagi untuk pembuktian apa kayak gitu. Ya udah, mungkin begitu aja ya. Kita lihat dulu aja pembuktian santet ini. Alhamdulillah akhirnya ada yang berani lagi ngontak ke admin saya beneran, bukan hanya bikin video doang. Keluar-keluar di media bilang berani, tapi giliran di kontak admin saya untuk ketemu malah ngeblokir gitu kan. Banyaknya dukun kayak gitu ya. Ya semoga aja. Silakan dukun-dukun dari manapun ya, Kalimantan, Banyuwangi, Banten, Jawa dan lain sebagainya, silakan bantuin si Erwin untuk santet atau guna-guna pesulap merah. Ditunggu santet atau guna-gunanya. Kalau mau ngirimin paku, jangan lupa kirimin palunya juga. Kalau mau ngirimin palu, jangan lupa kirimin semen juga. Kalau mau ngirimin semen, jangan lupa kirimin juga batu-batuannya yang lainnya, biar semennya kuat. Jadi video kali ini mengedukasi bahwa ketika ada orang yang mengancam kamu santet, mengancam kamu guna-guna, kamu jawab aja, ya udah ditunggu ya. Gue jamin nggak akan terjadi apapun ke kamu selama kamu tidak paranoid atau ketakutan berlebih. Selama kamu tidak mencocokologi segala hal-hal buruk yang terjadi ke dalam hidup kamu, itu terjadi karena santet guna-guna dan sebagainya. Sebenarnya ketika kamu mengalami hal buruk, lalu kamu berpikiran ada orang yang guna-guna atau santet atau melakukan kiriman goib ke kamu, itu tanda pikiran kamu tidak mau introspeksi diri terhadap kesalahan yang kamu perbuat gitu. Jadi daripada nyari biang kerok atau nyari kambing hitam, lebih baik kamu introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang kamu buat sehingga hal buruk tersebut terjadi gitu. Ya udah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.